dari zaman kakek nenek kita. Oh enggak, zaman ibu bapak kita. Wah, gimana ya kehidupan mereka pada zaman Orde Baru? Kalau penasaran, tonton terus videonya. Oke, sebelum kita ngebahas kehidupan masyarakat Indonesia di masa Orde Baru, ada baiknya kita ngebahas dulu apa sih itu Orde Baru. Kalau denger kata Orde Baru, apa sih yang terlintas gitu di kepala kalian? Super Semar. Oh, Super Semar, bener banget sih. Bapak Soeharto. Ya, kepemimpinan Bapak. Demo, iya memang banyak banget Apalagi demo. hasilnya gitu yang KKN korupsi dan nepotisme Aksi Tritura. Aksi Tritura, bener banget. dan masih banyak lagi sih. Ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut dulu ke pengertian yang ada di buku, oke? Jadi Orde Baru merupakan sebutan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru ini dilaksanakan pada tahun 1966 sampai 1998. Bener banget. Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 45 sih pastinya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses transisi menuju masa Orde Baru. Yang pertama tadi aksi-aksi Tritura. Apa sih Tritura itu? Apa Tritura? Tritura itu adalah tuntutan rakyat. Apa aja tuntutan rakyat? Tiga tuntutan rakyat. Pembubaran PKI. Pembubaran PKI. Ayo dong yang kalian ingat. Pembersihan unsur kabinet. Dan G30 SPKI. Betul. Dan satu lagi. Penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Itu sih paling ditunggu-tunggu sama rakyat, penurunan harga. Pokoknya itu ekonomi tuh penting banget. Penting buat banget rakyat. rakyat Indonesia, apalagi pada masa Orde Baru itu sih. Oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 2, Surat Perintah 11 Maret yang disingkat sebagai Super Semar, di mana Super Semar berisi perintah kepada Bapak Soeharto untuk mengambil tindakan demi terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan Indonesia. Ada yang tahu nggak sih tujuan dari Super Semar itu apa? Oke, kalau dari apa yang udah dijelasin Ana tadi ya, Super Semar itu kayak tujuannya untuk keamanan rakyat banget gak sih? Pokoknya prioritas utamanya itu rakyat gitu, keamanan rakyat ya kan. Karena banyak banget kerusuhan kan pada waktu itu. Banyak banget. Demo mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, tadi itu kan Super Semar untuk Bapak Soeharto kan ya? Kira-kira apa sih ya tindakan yang diambil oleh Bapak Soeharto itu? Beberapa keputusan yang saya tahu itu salah satunya yaitu pembubaran PKI beserta ormasnya. Penangkapan 15 menteri. Oh, penangkapan 15 menteri waktu Yang terlibat. itu ya, yang terlibat. Dan Oh, pemurnian G13. MPRS dan lembaga-lembaga lainnya. Pemurnian MPRS sih. Jadi yang bisa kita dapat dari Super Semar ini apa? Jadi ya Super Semar ini memang tujuan utamanya tadi ya untuk keamanan rakyat. Jadi pemerintah itu memang sangat menjamin keamanan rakyat pada saat itu ya kan ya. Iya. Terus Yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Soeharto diberi wewenang untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Akibatnya muncullah dualisme kepemimpinan nasional di mana Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dan sementara itu Soeharto sebagai pelaksanaan kepemerintahan. oke, jadi penyelesaian dari dualisme ini gimana? Bapak Soekarno pasti turun dong dari jabatannya. Iya. Kapan tuh turunnya Bapak Soeharto? Pada tanggal 22 Februari, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terus Bapak Soeharto kapan naik menjadi presiden? Tanggal 12 Maret 1967. Oke, jadi setahun setelah Super Semar terbit ya. Iya. Jadi diangkatnya Bapak Soeharto menjadi presiden, maka dimulailah Orde Baru. Jadi Bapak Soeharto naik, Orde Baru dimulai. Iya. Oke, kita lanjut perkembangan kehidupan politik ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama,
stabilitas politik sebagai dasar pembangunan. Nah, di sini juga yaitu dibentuk kabinet pembangunan. Kabinet pembangunan pertama itu adalah nama kabinet pemerintah di Indonesia pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1973. Ada pemilihan umum juga ya, nggak sih? di masa ini masa Orde Baru ini telah berhasil melaksanakan 6 kali Banyak banget ya, 6 pemilihan kali umum setiap 5 tahun sekali. Wow, luar biasa banget Orde Baru. Kemudian selanjutnya di sini ada stabilitas penyeragaman demi fungsi ABRI, upaya perbaikan ekonomi dan kebijakan pembangunan. Wah, kebijakan Orde Baru. Yuk, sekarang kita bahas dampak dari kebijakan Orde Baru. Apa aja sih? Tolong jelasin dong. Pada masa Orde Baru ini ada beberapa dampak positif juga dampak negatif di bidang ekonomi maupun bidang politik. Dari dampak negatif dan positif tersebut, kalian tahu nggak sih apa aja dampak itu? Pertama ada dampak politik. Dampak positif dari bidang politik. Oke, dampak Pertama ada keamanan dalam negeri yang lebih terjamin. Dari dampak positif pasti selalu ada dampak negatifnya kan. Oke, dampak negatifnya apa tuh? Salah satunya, sebutin dong kakak. Gagal memberikan pelajaran demokrasi kepada rakyatnya. Wah, itu sungguh negatif sekali sih. Kemudian ada dampak ekonomi tadi ya, disebut sama Amel. Apa ya dampak ekonominya, dampak positif ekonomi di dalam sana tadi? Ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintahan terencana dengan baik. Dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Wah, hebat banget sih dari kebijakan-kebijakan itu. Pasti ada negatifnya nggak sih? ada, Pasti pasti. negatifnya. Apa tuh negatifnya? Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjang pemerintah. Wah, itu dampak negatifnya. Rasa cemburu. Oke. Pasti banget ya cemburu. Baiklah, dari semua yang udah kita bahas tadi, Iya. kesimpulannya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan dari sistem pemerintahan pun nggak ada yang sempurna. Iya. Tapi selalu ada sisi positif yang bisa kita ambil. Oke, itu sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.